Secara logika, saat kita melihat orang lain melakukan kesalahan memalukan di depan umum, insting pertama kita adalah tertawa atau diam-diam merasa lebih suci dari mereka. Tapi, sejarah mencatat sebuah anomali gila. Ada satu mahaguru di abad ke-9 yang saat dihadapkan pada satu kejadian memalukan, justru memilih untuk menghancurkan reputasinya sendiri dan memasukkan sebuah kecacatan selama 15 tahun. Berbanding terbalik dengan kita hari ini. Kita yang setiap hari hidup dari mencari-cari kesalahan orang lain, hobi men-screenshot aib teman untuk dijadikan bahan tertawaan di grup WA, dan merasa jadi Tuhan saat berhasil nge-cancel seseorang di sosial media. Kalau melihat mahaguru ini, kita pasti akan menganggapnya sebagai manusia paling bodoh sedunia. Padahal, secara sains, otak kita memang sudah diprogram untuk diam-diam menikmati kejatuhan orang lain. Tapi tokoh bernama Hatim Al-Asyam ini menyadari ada kerusakan sistem yang sangat busuk di balik kepuasan kita menertawakan aib sesama. Dan alasan kenapa beliau rela dicap sebagai si tuli seumur hidupnya akan membuat kita muak melihat betapa kotornya isi kepala kita sendiri di depan cermin. Mari kita putar waktu sejenak. Abad ke-9, di sudut kota Balkh, Khurasan. Di sebuah ruangan yang hening, duduklah seseorang yang berada di puncak rantai makanan keilmuan, Hatim. Di mata dunia, beliau bukan sekadar manusia biasa. Beliau adalah rujukan fatwa, maha guru yang dihormati dan disegani ribuan muridnya. Dan jangan salah sangka, beliau ini syariatnya dijaga dengan sangat ketat. Ibadahnya tak tertandingi, dan reputasinya bersih tanpa celah. Kalau kita hidup di zaman itu, nama Hatim adalah jaminan mutu sebuah kesempurnaan. Dunia seolah sujud di telapak kakinya. Tapi, hukum alam selalu punya cara brutal untuk menguji hati manusia. Suatu hari, Hatim sedang menerima tamu seorang wanita paruhbaya yang ingin meminta nasihat agama. Suasana sangat sunyi dan khusyuk. Tapi, tiba-tiba, sebuah insiden fatal terjadi. Secara tidak sengaja, wanita itu membuang angin dengan suara yang sangat keras. Ruangan seketika membeku. Detik itu juga, sang wanita pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat menahan rasa malu yang luar biasa. Keringat dingin membasahi wajahnya. Di momen itu, ia seakan ingin bumi membelah dan menelannya hidup-hidup. Jika kita yang berada di posisi Hatim, kita yang sudah mati-matian memoles personal branding dan gila hormat, akal sehat kita pasti akan menyuruh kita bereaksi sinis. Kita mungkin akan berdeham canggung, menahan tawa, buang muka, atau bahkan diam-diam menjadikannya lelucon. Tapi perhatikan apa yang terjadi sedetik kemudian. Tanpa jeda sedetik pun, Hatim membuang seluruh ego dan kebesarannya. Ia mengerutkan kening, menatap wanita itu dengan wajah kebingungan, dan berteriak keras. "Bicara yang lebih keras, telingaku ini cacat, aku tidak bisa mendengar apa-apa dari tadi." Mendengar itu, sang wanita menghela napas lega yang luar biasa. Ia mengira aibnya aman. Tapi kejutan gilanya, Hatim tidak sedang berakting untuk satu hari. Beliau meneruskan akting pura-pura tuli itu selama 15 tahun ke depan sampai wanita tersebut meninggal dunia. Beliau rela merusak kesempurnaannya sendiri demi menjaga aib orang lain. Sebuah tamparan mematikan bagi penyakit ego di kepala kita hari ini, yang justru mencari kesempurnaan dengan cara menginjak-injak aib orang lain. Untuk memahami anomali gila ini, bayangkan kita sedang memegang sebuah kaca pembesar. Alih-alih menggunakannya untuk mencari jalan keluar atau melihat keindahan, kita malah menghabiskan waktu setiap hari hanya untuk mencari satu titik noda debu di baju putih milik orang lain. Lalu kita berteriak memamerkannya ke seluruh dunia. Sementara kita tidak sadar, baju kita sendiri sebenarnya sudah basah oleh lumpur yang berbau busuk. Secara alamiah, otak kita ini memang gampang banget mencari jalan pintas untuk bahagia. Apalagi saat kita lagi capek dengan masalah hidup atau merasa karir sedang mentok, lalu tiba-tiba kita melihat orang lain melakukan kesalahan memalukan. Diam-diam,
ada rasa lega di dalam dada kita. Otak kita seolah membisikkan kalimat racun yang memabukkan. Syukurlah, setidaknya hidup kita nggak sehancur dia. Tanpa sadar, perasaan lega inilah yang pelan-pelan mencetak kita jadi manusia berdarah dingin. Kita merasa derajat dan harga diri kita naik hanya dengan cara menertawakan kejatuhan orang lain. Tapi bagi para penempuh jalan spiritual, memaklumi hal ini sama saja seperti memelihara bom waktu di dalam dada. Sains mungkin memaklumi hobi kita mencari kesalahan orang lain sebagai cara manusia bersosialisasi dan bertahan hidup. Tapi hukum alam dan ilmu langit punya logika yang jauh lebih brutal. Coba pikirkan baik-baik. Gimana ceritanya? Kita sering berdoa sampai menangis, memohon agar Tuhan menutupi aib dan dosa-dosa gelap kita di hari akhir. Tapi di saat yang sama, mata dan jari kita begitu rakus menguliti kesalahan orang lain untuk dijadikan tontonan. Itulah jawaban kenapa Hatim justru rela menghancurkan reputasinya dan membiarkan seluruh kota memanggilnya Hatim si Tuli. Beliau tidak sedang bermain drama, beliau sedang meretas sistem otaknya sendiri. Beliau mematikan ego superioritasnya dari keburukan dunia hanya demi melindungi kehormatan satu orang manusia. Sekarang, mari kita hentikan sejenak suara bising notifikasi dan hiruk-pikuk dunia di kepala kita. Tarik napas yang dalam dan hembuskan perlahan. Tanyakan pada ruang paling sunyi di dalam dada kita masing-masing. Sudah berapa banyak aib teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang kita kuliti habis-habisan hanya demi sebuah tawa di meja tongkrongan? Kita seringkali merasa aman, menjadikan ibadah kita, puasa kita, atau status kita sebagai tameng untuk merasa menjadi manusia yang paling suci. Padahal, itu semua murni karena aib dan dosa kita saja yang belum dibongkar oleh Tuhan. Mungkin, alasan kenapa hidup kita selalu dipenuhi rasa cemas dan ketakutan akan penilaian orang bukanlah karena kurangnya rezeki kita, atau karena dunia ini terlalu kejam, melainkan karena ego kita sendiri yang terlalu sibuk menjadi hakim atas kesalahan orang lain, hingga kita lupa bagaimana caranya memanusiakan manusia. Dunia modern ini akan selalu mengajarkan kita untuk tampil sempurna. Bahwa untuk terlihat bersih, kita harus menunjukkan betapa kotornya orang lain. Kita diajarkan untuk bangga saat menjadi yang pertama tahu tentang aib seseorang. Silahkan kembali memeluk ilusi itu. Teruslah mencari keburukan dunia jika itu memang bisa menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Tapi jika dalam keheningan nanti, di ruang paling sepi sebelum matamu terpejam, engkau merasakan mual yang luar biasa, menyadari betapa munafiknya dirimu sendiri, maka malam ini, belajarlah menjadi tuli seperti Hatim. Berhentilah mendengar, bukan karena telingamu rusak, tapi karena engkau sadar, orang yang benar-benar cacat adalah ia yang bisa mendengar semua hal di dunia ini, kecuali tangisan dari egonya sendiri. Kebenaran tidak pernah berteriak, ia selalu menunggumu di dalam hening. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya.